Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Yulianto, mahasiswa program Pascasarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November. Yang terhormat Ibu Ika Debi Wijayanti, ST MSc PDH, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Komunikasi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Intensitas Matahari, Temperatur, dan Arah Panel Surya Monokristalin terhadap energi listrik yang dihasilkan di Desa Birang. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas pada penelitian proposal tesis saya. Yang pertama, bab 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian. Bab 2, saya akan membahas kajian pustaka, landasan teori. Pada bab 3, saya akan membahas tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, serta referensi. Adapun latar belakang penelitian, yang pertama, Kabupaten Berau mengalami peningkatan jumlah penduduk, pembangunan wilayah, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan akan kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat. Selama ini, Kabupaten Berau sendiri masih mengandalkan energi listrik yang disuplai oleh PLTU Lati yang berkapasitas 3 kali 7 MW. PLTU Lati merupakan pilot proyek PLTU Cina skala kecil pertama di Indonesia dengan bahan bakar fosil yaitu batu bara rendah kalori dan beroperasi sejak tahun 2004. Energi batu bara tersebut tidak selamanya dapat mencukupi kebutuhan yang ada di Kabupaten Berau dalam jangka waktu yang panjang. Dikarenakan semakin tahun jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sumber energi listrik juga semakin meningkat. Namun, pasokan energi listrik dari PLTU Lati tetap, sehingga energi listrik tidak dapat terpenuhi. Hal ini mengakibatkan sering kali terjadinya pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Berau. Salah satu desa yang terdampak pemadaman listrik adalah Desa Birang yang berada di Kecamatan Gunung Tabur. Pemadaman bergilir tidak hanya mengakibatkan terganggunya kegiatan masyarakat, khususnya di malam hari, akan tetapi juga mengakibatkan terganggunya jaringan komunikasi. Adapun latar belakang yang kedua, dibutuhkannya sumber energi listrik alternatif sebagai pengganti energi listrik dari PLN jika terjadi pemadaman bergilir. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya menggunakan energi alternatif yang rendah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Berau, dan khususnya di Desa Birang, sehingga dapat menggantikan energi listrik jika terjadi pemadaman. Salah satu energi alternatif yang dapat digunakan di Kabupaten Berau dengan menggunakan energi panas matahari. Energi panas matahari adalah energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah dalam segi biaya dibandingkan energi alternatif lainnya seperti tenaga air, tenaga angin, dan lain sebagainya. Di samping itu juga, Kabupaten Berau terletak pada garis khatulistiwa. Hal ini berarti Kabupaten Berau memiliki potensi panas matahari melimpah sepanjang tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Di antaranya, yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan oleh panel surya monokristalin 100 WP di Desa Birang. Latar belakang yang kedua, bagaimana pengaruh temperatur panel surya monokristalin 100 WP terhadap tegangan, arus, dan daya listrik yang dihasilkan. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengaruh arah panel surya monokristalin 100 WP terhadap tegangan, arus, dan daya listrik yang dihasilkan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mendesain panel surya monokristalin 100 WP, dapat menganalisis pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya monokristalin 100 WP di Desa Birang. Yang ketiga, dapat menganalisis pengaruh temperatur panel surya monokristalin 100 WP terhadap tegangan, arus, dan daya listrik yang dihasilkan. Yang keempat, dapat menganalisis perbandingan pengukuran secara aktual dan perhitungan secara teori. Adapun batasan masalah penelitian, untuk menghindari meluasnya pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka peneliti membatasi sebagai berikut. Yang pertama, analisis penelitian dilakukan dengan satu modul panel surya monokristalin 100 WP. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan berupa pengambilan ukuran intensitas cahaya, arus, tegangan, daya, dan temperatur permukaan panel surya. Yang ketiga, arah panel surya yang akan diteliti adalah arah timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan. Pengambilan sampel dimulai pada pukul 6 pagi hingga 6 sore WITA selama 4 bulan di Desa Birang dan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Adapun manfaat dari penelitian adalah diharapkan mendapatkan hasil sebuah data yang dapat digunakan untuk membuat desain sebuah panel surya skala kecil untuk menghasilkan energi listrik alternatif yang bersumber dari energi matahari, sehingga dapat digunakan masyarakat khususnya di Desa Birang dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Berau untuk menggantikan energi listrik dari PLN jika terjadi pemadaman. Bab 2. Kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini membahas tentang peneliti-peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya bertujuan sebagai pembanding dengan peneliti-peneliti yang akan dilakukan. Kajian pustaka berfungsi sebagai bahan informasi bahwa peneliti tidak menjadi plagiat dalam pembuatan karya ilmiah. Selain itu, kajian pustaka juga sebagai pembanding untuk menemukan perbedaan dari isi keseluruhan karya ilmiah. Adapun kajian pustaka yang pertama berasal dari jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Arah Panel Surya Terhadap Daya. Peneliti Andi Nugraha dan kawan-kawan 2023. Penelitian ini menganalisis pengaruh arah panel surya terhadap arus, tegangan, dan intensitas cahaya matahari di Kalimantan Timur dengan sudut kemiringan 25 derajat. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah secara langsung menggunakan variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebasnya adalah arah panel surya, sedangkan variabel terkaitnya adalah penggunaan panel surya 100 WP dengan tegangan yang sesuai klasifikasi. Adapun referensi yang kedua berasal dari jurnal yang membahas analisis potensi daya listrik dan cahaya matahari menggunakan panel surya polikristalin di kawasan pesisir dan dataran tinggi Bengkulu. Peneliti Niko Utoma dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan daya listrik yang dihasilkan panel surya antara rangkaian seri dan paralel di kawasan dataran tinggi dan pesisir Provinsi Bengkulu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen murni dengan melakukan pengambilan data secara langsung menggunakan dua buah panel surya jenis polikristalin yang dirangkai secara seri dan paralel dan dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu kawasan pesisir Kota Bengkulu dan dataran tinggi Agar Makmur. Referensi yang ketiga dari jurnal yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Tegangan dan Arus yang Dihasilkan Panel Surya. Dilakukan oleh Sepanonur
Badri dan kawan-kawan pada tahun 2021 melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui data pengaruh cahaya matahari terhadap tegangan dan arus. Adapun landasan teori penelitian, yang pertama, energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi. Landasan teori berikutnya mengenai sel surya. Sel surya adalah semikonduktor yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik melalui proses fotoelektrik. Pada setiap sel surya memiliki kapasitas kecil 2 hingga 5 watt. Gabungan dari beberapa sel surya pada satu panel dikenal sebagai panel surya atau solar cell yang kapasitas total dari 20 watt hingga 350 watt. Landasan teori berikutnya, panel surya adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel ini biasanya terbuat dari sel-sel fotovoltaik yang dapat menangkap foto dari sinar matahari dan mengubah menjadi aliran listrik. Landasan teori yang berikut. Panel surya monokristalin. Panel surya monokristalin adalah jenis panel surya yang terbuat dari sel-sel fotovoltaik yang dibuat dari satu kristal silikon tunggal. Bab 3. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2024 bertempat di Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Metode penelitian. Penyusunan penelitian mengacu pada metode ilmiah agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat bertanggung jawab. Metode penelitian dibagi atas beberapa tahap antara lain. Yang pertama, tahap kajian pustaka. Mempelajari referensi berupa buku dan jurnal mengenai topik terkait yang selanjutnya digunakan sebagai kajian dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Tahap berikutnya, tahap kedua adalah tahap survei lapangan. Melakukan survei terhadap alat, bahan, dan tempat penelitian yang akan digunakan. Tahap ketiga adalah tahap persiapan. Tahap ini mempersiapkan subjek penelitian yang akan digunakan seperti pembuatan prototip panel surya. Tahap keempat, tahap pelaksanaan penelitian. Menganalisa hasil studi yang telah dilakukan dan mendiskusikannya. Tahap kelima, tahap analisis atau analisa dan pembahasan. Tahap ini menarik kesimpulan dari hasil studi yang telah diselesaikan. Adapun variabel penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pada arah hadap panel surya, yaitu arah timur, arah barat, arah selatan, dan arah utara. Variabel yang kedua, variabel terikat. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah intensitas cahaya atau lux, arah arus, tegangan, daya, dan temperatur permukaan sampel atau permukaan panel surya. Variabel yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengujian dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Yang kedua, pengukuran dilakukan setiap 2 jam sekali selama 4 bulan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian dimulai dari studi literatur, mencari informasi seputar penelitian terkait berupa buku, jurnal, dan sumber lain yang mendukung perencanaan penelitian sesuai pada landasan teori. Berikutnya, persiapan alat dan bahan, yaitu proses persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses penelitian, pengujian,
Pengujian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran intensitas cahaya matahari atau lux dilakukan setiap 2 jam sekali dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengujian yang kedua, pengukuran temperatur permukaan panel surya dilakukan setiap 2 jam sekali dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengujian ketiga, pengukuran tegangan, arus, dan daya setiap 2 jam sekali dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah semua pengujian dilakukan, maka data hasil penelitian dikaji dan berikutnya melakukan perhitungan secara teori. Selanjutnya, menganalisa hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, membuat laporan dan seminar. Referensi. Referensi penelitian diambil dari beberapa jurnal, diantaranya yang pertama, Andi dan kawan-kawan menganalisa pengaruh arah panel surya terhadap daya. Yang kedua, Niko dan kawan-kawan menganalisis potensi daya listrik dan cahaya matahari menggunakan panel surya jenis polikristenin di kawasan pesisir dan daratan tinggi Provinsi Bengkulu. Berikutnya, Pak Taonan dan kawan-kawan tahun 2022 melakukan analisa pengaruh intensitas cahaya matahari dan suhu terhadap daya yang dikeluarkan oleh modul sel surya monokristarin dan polikristenin. Berikutnya, sumber berikutnya, Sonia Widayanti P dan kawan-kawan menganalisis pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap daya keluaran pada panel surya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.